صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa wa fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata
dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam suasana yang penuh rahmat, ampunan dan berkahnya Allah, di tempat yang suci dan mulia ini, saat kita bermunajat kepada Allah melalui ibadah sholat fardu, yaitu sholat Jumat secara berjamaah, hanya ada undang kata yang patut kita hadirkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat-nikmatnya Allah yang sangat banyak yang sudah diberikan kepada kita. Namun apakah nikmat-nikmatnya Allah yang sudah diberikan kepada kita ini, apakah sudah seimbang dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena seorang hamba mulia tidaknya ini bukan dilihat dari status seorang hamba, bukan dilihat karena kekayaannya, bukan dilihat karena jabatannya, akan tetapi Allah melihat kemuliaan seorang hamba ini dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kita. Marilah ketakwaan kita kepada Allah ini marilah kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Karena dengan orang takwa, maka kebahagiaan yang diperoleh seorang hamba, baik bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Masharihul Ibad yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana kitab itu disarai oleh Imam Nawawi Al-Bantani, halaman 32, bab khumasi, makalah yang kedua. Di situ Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sayati zamanun ala umati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang di suatu zaman, di suatu masa, umatku akan mencintai 5 hal. Akan tetapi mereka itu juga melupakan 5 perkara. Kalau kita itu berbicara masalah umat, ini adalah ketika Nabi Muhammad setelah wafat, semua ini adalah umatnya Rasulullah SAW. Akan tetapi umat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah umat yang ijabah, umat yang sudah ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Pun juga umat yang dalam keadaan dakwah adalah masih dalam proses, yaitu proses pengerjaan. Insya Allah kita yang hadir di masjid ini merupakan umat Nabi Muhammad SAW, yang mana umat itu insya Allah sudah ijabah, sudah mengikuti khidbah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa suatu saat umatku ini akan mencintai 5 perkara, tetapi mereka itu melupakan 5 perkara. Yang pertama adalah yuhibbuna dunya wa yansawna akhirah. Mereka itu mencintai dunia, akan tetapi juga mereka itu melupakan akhirat. Mari kita muhasabah diri kita masing-masing. Apakah kita ini sudah cinta kepada dunia, melupakan akhirat? Kita tahu bahwa dunia ini merupakan yang gemerlapan. Dunia ini hanya sebentar. Kita tahu bahwa akhirat adalah alam yang kekal abadi nanti kita di sana. Maka kita pergunakan dunia ini adalah mazratul akhirat. Kita pergunakan untuk menanam amal-amal yang baik.
Kalau kita di dunianya ini menanam amal-amal yang baik, maka kelak di akhirat kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, marilah kesemuanya itu kita pergunakan mencari bekal untuk menghadap wonten darsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW pada suatu zaman umatku akan mencintai 5 perkara, akan melupakan 5 perkara. Yang nomor 2 adalah yuhibbunal hayat wa yastawnal maut. Zaman sekarang orang cinta dengan kehidupan sampai-sampai orang itu melupakan kematian. Menganggap orang tersebut karena hidup ini akan selama-lamanya. Padahal hidup kita ini hanya sebentar. Kalau kita itu pergi ke tengah laut, yang kita lihat adalah hanya sungai yang membentar yang sangat luas. Kemudian kita di tengah laut, tangan kita masukkan ke dalam sungai. Kemudian kita angkat, tetesan air itulah yang menggambarkan kehidupan hidupnya. Hanya sebentar. Kita jangan lupa dengan kematian. Kematian bisa datang sewaktu-waktu. Maka dari itu kita jangan, saya masih sehat, tidak mungkin mati. Bahkan sekarang banyak orang sehat, mati mendadak banyak. Maka dari itu mumpung kita belum dijemput oleh malaikat Israel, mari kita persiapkan sebaik-baiknya, yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian tidak boleh kita hati, pun juga tidak boleh kita remehkan, karena kematian bisa juga datang sewaktu-waktu. Saya masih sehat. Kadang-kadang yang sehat mati duluan, yang sakit belum tentu mati. Jadi marilah kita pergunakan. Orang yang cerdas adalah yang mana orang itu selalu dan selalu ingat dengan kematiannya. Kalau orang itu sudah ingat dengan kematian, maka orang itu akan takut melakukan maksiat kepada Allah. Maka orang itu ada motivasi, dorongan untuk lebih giat lagi, takarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah yuhibbuna al-qubur wa yakhshawna al-qubur. Mereka itu adalah senang dengan gedung-gedung yang mewah, rumah-rumah yang mewah, akan tetapi lupa orang itu dengan membangun kubur. Sekarang banyak orang sudah rumahnya sudah bagus, ingin lantai 2, ingin lantai 4, ingin 3, punya lantai 3, ingin punya rumah lagi. Bahkan kos-kosannya di sana sini banyak sekali, tetapi orang itu lupa dengan membangun kuburan. Bagaimana ciri kita dalam membangun kuburan? Dalam kitab Taqwaibul Akhbar di situ dikatakan bahwasanya kalau kita nanti di alam kubur selalu mendapatkan kenikmatan, inna kubur yunadi kula yawmin khamsa marati. Sesungguhnya alam kubur ini memanggil kita setiap hari itu 5 kali. Akan tapi kita tidak mendengarkan. Yang pertama adalah anak baitu wahda. Wahai calon penghuniku, aku ini adalah tempatnya kesendirian. Jadi kita nanti kalau sudah pergi ke alam kubur, kita tidak punya tetangga, tidak punya teman. Istri kita yang kita cintai tidak mau menemani kita. Anak kita yang kita cintai pun juga tidak mau menemani kita. Yang bisa menemani adalah Rabbi Qira'atul Quran. Kita harus membaca Al-Quran Karim. Sekarang orang malas untuk membaca Al-Quran. Marilah kita istiqomahkan keluarga kita. Kita perintahkan untuk membaca Al-Quran. Dengan kita istiqomah membaca Al-Quran ini, maka Al-Quran ini nantilah yang akan menjadi teman kita ketika kita sudah di alam kubur. Kemudian yang kedua, alam kubur memanggil kita, anak baikun dirumantun, wahai calon penghidupku, aku ini adalah tempat yang gelap. Karena wiruni hingga mulai, maka carilah penerang di dunia. Apa itu? Sholat malam. Marilah
sholat malam kita pergunakan, walaupun kita itu sholat sepertiga malam ini kita pergunakan untuk yang mulai yang kita sholat 2 rakaat, ini nanti bisa menjadi penerangan kita ketika kita di alam kubur. Yang ketiga adalah alam kubur memanggil kita anak baitu turab. Aku adalah tempat yang penuh debu. Nanti kita kalau sudah pergi ke alam kubur, awas kita adalah semua debu, bukan sepribadi kita bawa. Maka fahal firos, maka bawalah tempat tidur dari dunia. Apa itu? Yaitu amal soleh, yaitu amal soleh. Amal soleh kita yang ketika di dunia inilah nanti kita menjadi alas kita, tempat tidur kita, yang mana tempat tidur kita nanti lebih empuk daripada tempat tidur kita yang ada di dunia. Kemudian yang keempat adalah alam kubur memadaikan anak baitu su'al munkar wa nakir. Aku ini adalah tempat pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Kalau kita ingin menjawab pertanyaan munkar wa nakir, marobuka wa matiuka wa anabiuka, maka kita wabihi rohati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita harus membaca kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu luar biasa. Apa sebelum menciptakan dunia seisinya? Apa pertama kali menciptakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kelima, alam kubur memanggil kita anak baitu afani. Aku ini adalah tempat penuh binatang-binatang yang buas. Fahnya firman, maka kita ini disuruh untuk mencari, yaitu pengakalnya, bentengnya di dunia. Apa itu bentengnya di dunia? Adalah ma'aksir Bismillahirrahmanirrahim. Kita memperbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita lengkap apapun harus kita awali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah cara kita membangun kuburan agar nanti kita di alam barzakh senantiasa mendapatkan nikmatkan sampai hari kiamat. Amin. Kemudian umat Nabi Muhammad di suatu zaman yang nomor 3 adalah yuhibunal mal wa yaksawal hisab. Mereka itu adalah cinta kepada harta benda, akan tetapi orang itu lupa kepada hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun harta yang kita miliki, nanti kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana harta kita beroleh, kemana harta yang kita belanjakan, kesemuanya ini akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila harta itu kita beroleh dengan halalun bayyinun, maka harta itu masih dihisab oleh Allah. Akan tetapi harta itu kalau kita peroleh dari jalan yang haram, maka harta itu akan menjadi adab bagi kita ketika kita di alam akhirat. Kemudian yang kelima adalah yuhibul khaliq wa yansabul khaliq. Mereka itu adalah mencintai makhluk, lupa kepada penciptanya. Kadang-kadang kita cinta kepada sang istri, cinta kepada sang anak, tapi kita melupakan kepada sang pencipta. Saking cintanya kepada keluarga sampai lupa kepada sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan, dan Allah yang memberi segala-galanya bagi kita. Maka dari itu kita tidak melarang Allah mencintai keluarga, akan tetapi kita jangan lupa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah muslim jamaah sholat Jumat rahimahullah, marilah senyapa kita ini masih diberikan sehat, diberikan umur panjang. Marilah sisa-sisa umur kita ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk taqarruban ilallah. Dengan demikian maka bekal kita nanti sewaktu-waktu kita dijemput oleh malaikat Israil, kita sudah mempunyai bekal yang sangat banyak. Dengan demikian maka kita di hadapan Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah, kita berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpilih Tuhan, semoga kita semua oleh Allah di akhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واغشنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان وختم لنا من الجن مع الإيمان وأخرجنا يا الله من الدنيا مع الإيمان. اللهم يا الله عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.